Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi, siapa tahu bisa berguna buat Anda di dalam melakukan budidaya melon. Kita harus punya strategi. Suatu contoh seperti ini, misalnya kita menanam melon, kita bertani melon. Kalau lahan kita sedikit, misalnya kita hanya mampu menanam seperempat bau atau seperempat hektar, kemudian kita kerjakan sendiri, maka apabila modal kita hanya pas-pasan, sekedar cukup untuk biaya tanam, tidak ada lebih misalnya untuk kebutuhan sehari-hari kita, maka pada kondisi seperti itu kondisinya sangat rawan. Artinya ketika terjadi gagal panen atau panen tidak sesuai yang diharapkan, maka akan ada dalam masalah besar, jadi akan kesulitan. Karena sebaiknya tanam melon ini kita harus punya pendapatan lain atau kerjaan sampingan yang bisa saling menopang dengan budidaya melon ini. Jadi kita harus misalnya punya kerjaan lain, entah itu dagang atau kerjaan lainnya yang bisa membantu kita dalam kebutuhan sehari-hari. Atau kalau kita hanya misalnya kerjaan kita hanya tanam melon saja, seperempat bau atau seperempat hektar, nggak ada kerjaan yang lain, berarti kita harus punya modal lebih dari yang biaya untuk tanam. Misalnya biaya tanam seperempatnya kita siapkan 15, setidaknya kita punya uang 25 atau 30, kita itu masih enak mikirnya. Tapi kalau kita nanam melon seperempat, kemudian kita punya uang hanya 15 juta atau 20 juta, itu nanti kita akan repot, karena ketika terjadi gagal panen, kita dalam kondisi yang bahaya, kita dalam kondisi yang sulit. Apalagi kalau uang 15 juta tadi kita dapat dari pinjam di bank misalnya. Kita kadang tidak punya uang, kemudian kita pinjam di bank 15 juta, kita gunakan untuk nanam, sedangkan kita nggak punya pekerjaan lain, penghasilan lain. Ya kalau berhasil, ya kalau dapat keuntungan. Kalau modal tidak kembali, sementara kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada pendapatan lain, maka kita akan berada dalam kondisi yang sulit. Jadi saya sarankan, kalau Anda berniat untuk budidaya tanaman melon, Anda bisa paling nggak mengukur diri. Saya punya modal cuma 15 juta, sementara pekerjaan lain tidak ada, hanya untuk tanam melon. Maka mungkin bisa disiasati dengan menanam sayuran semacam kangkung atau sawi, yang sekiranya bisa menjadi penghasilan lain. Jadi kita butuh penghasilan lain di luar budidaya melon, karena tanam melon hanya dapat uangnya hanya setelah panen, dan itu mulai dari pengolahan lahan butuh waktu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Berarti selama 3 bulan kita tidak ada pemasukan, kita pengeluaran terus. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang menopang, seandainya terjadi gagal panen pun kebutuhan sehari-harinya tidak terganggu, maka yang seperti itu yang bisa dijalankan. Hal ini kedengarannya sepele, namun menurut pengalaman saya ini penting, ini jangan dianggap remeh, karena sudah banyak kasus, banyak contoh teman-teman kita yang sebenarnya mereka ahli dalam budidaya, sudah lama menggelutinya, kemudian sekali mereka terjatuh, mereka dalam masalah yang besar. Suatu contoh gini, orang sudah berpengalaman, kemudian nanam melon, kemudian karena suatu hal, karena contohnya seperti ini, tanaman bagus, kemudian di luar dugaan, karena ya mungkin namanya belum rezeki, menjelang panen tiba-tiba misalnya terjadi hujan yang sangat lebat, lokasi tanam
sampai terendam, sampai tenggelam, kemudian gagal panen, sedangkan modal sudah terlanjur keluar banyak, akhirnya modal tidak bisa kembali, mau nanam lagi nggak bisa, kemudian terpaksa berhenti dari dunia pertanian karena untuk mencari modal yang hilang tadi. Bisa kerja bangunan atau misalnya kerja yang lain ikut orang, yang penting stop dulu bertani, cari penghasilan lain untuk kehidupan sehari-hari sambil mengumpulkan uang, menabung untuk tanam lagi. Yang cerita seperti itu banyak dialami oleh teman-teman kita. Maksud saya untuk mengantisipasi, mencegah supaya hal itu jangan sampai terjadi, maka perlu strategi seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya seperti ini, kalau kita budidaya tanaman melon, kita harus punya pekerjaan lain yang bisa menghasilkan atau punya penghasilan lain. Kalau tidak, berarti modal kita harus double. Kita modal tanam melon 15 juta, berarti kita punya pegangan 30 juta. Apa yang saya uraikan ini saya terapkan kepada petani-petani karyawan saya. Jadi misalnya saya menanam melon seluas 1 bau dengan perkiraan biaya sekitar 60 juta misalnya. Mereka yang kerja pada saya, mereka dapat upah harian 70.000, kalau 1 bulan berarti 2.100.000. Itu mereka dapat gaji dalam 1 bulan. Kemudian apabila mereka ingin punya tanaman sendiri, mereka saya kasih kesempatan misalnya 10 juta. Kalau Anda punya uang 10 juta, silahkan masukkan ke saya, Anda ikut invest. Jadi Anda merawat tanaman ini sebagian adalah punya Anda. Jadi seandainya terjadi gagal panen pun, Anda penghasilan harian, bulanan dapat utuh, dan kalau budidaya berhasil, Anda juga dapat keuntungan banyak karena Anda ikut menanam, ikut modal. Jadi saya tawarkan seperti itu. Saya juga ingin karyawan saya maju. Jadi target saya itu yang berhasil bukan hanya saya, tapi bagaimana karyawan saya itu, pekerja-pekerja saya juga berhasil. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Bila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silahkan komen. Karena semua komen akan berusaha untuk saya respon. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.